Langit pagi masih redup, tertutup awan kelabu yang menggantung tanpa niat memberi terang. Suara motor tua menderu pelan saat Laras duduk membonceng di belakang ibunya, menembus jalanan kampung yang sempit dan berbatu. Di pangkuannya, ia memeluk erat tas sekolah yang warnanya sudah pudar, resletingnya tak lagi sempurna, dan bagian bawahnya ditempeli kain flanel sisa yang dijahit seadanya oleh sang ibu semalam. Rambut Laras dikepang sederhana, seragam putih abu-abunya tampak lusuh dan sedikit kekuningan. Sepatunya sudah lebih pantas disebut kain penutup kaki. Solnya mulai menganga, dan jika hujan datang, air akan langsung menyapa telapak kakinya tanpa basa-basi. Namun Laras tetap tersenyum, walau hanya di luar. Begitu tiba di gerbang sekolah, ibunya berhenti dan menoleh dengan senyum lembut. "Semangat, ya, nak." Ibu percaya Laras bisa jadi orang hebat suatu hari nanti. Laras mengangguk kecil. "Iya, Bu." Ibunya melaju pergi, meninggalkan Laras berdiri sendiri di antara lalu lalang siswa-siswi lain yang turun dari mobil mewah atau motor sport. Semua tampak bersih, wangi, dan sempurna. Laras melangkah perlahan, menunduk. Ia tahu, beberapa mata sudah meliriknya dengan tatapan yang terlalu akrab untuk ia benci tapi terlalu menyakitkan untuk ia abaikan. "Lihat deh tuh, si Laras. Masih pakai sepatu bolong juga." Tawa itu datang dari sudut tangga. Suara yang sejak kelas 10 selalu menghujam perasaan Laras. Tiara. Tiara berdiri bersama dua sahabat setianya, Intan dan Wina. Ketiganya selalu tampil menonjol. Seragam mereka selalu licin seperti baru disetrika 2 kali, rambut tertata sempurna, dan parfum mereka memenuhi lorong kelas dengan aroma yang terlalu mewah untuk ruangan sempit itu. "Jangan duduk sebelah Laras, nanti ikut miskin," tambah Intan dengan senyum mengejek. Tawa mereka pecah seperti derai peluru, menembus hati Laras yang berusaha tak goyah. Ia tetap melangkah, walau pipinya mulai memanas. Matanya terarah lurus ke depan, namun langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah adalah upaya menyelamatkan harga dirinya yang remuk perlahan. Di dalam kelas, Laras memilih duduk di pojok dekat jendela. Tempat itu seperti zona aman. Tak ada yang mau duduk di sana. Semua teman lebih memilih tempat dekat AC atau di tengah. Ia mengeluarkan buku tulis dari tasnya. Buku itu penuh dengan tulisan tangan rapi, juga potongan gambar mimpi-mimpi kecil yang ia kumpulkan sejak dulu. Rumah sederhana, meja kerja, dan selembar kertas yang bertuliskan, "Akuntan profesional." Di halaman terakhir buku hariannya, ia menuliskan satu kalimat kecil tadi pagi. "Hari ini aku masih dipermalukan, tapi aku tidak akan selamanya jadi seperti ini." Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Laras datang pagi, pulang paling akhir. Ia rajin, tapi tak pernah dianggap. Ia pintar, tapi tak pernah dirayakan. Tiara dan gengnya selalu memastikan Laras merasa paling rendah di antara mereka. Bahkan ketika Laras meraih nilai tertinggi saat ulangan matematika, Tiara dengan enteng berkata, "Ah, pasti nyontek. Mana mungkin si miskin bisa lebih pintar dari aku." Guru-guru lebih sibuk memperhatikan murid-murid yang aktif dan populer. Laras seringkali luput dari pandangan. Hanya satu orang yang benar-benar melihatnya. Bu Nia, guru bahasa Indonesia yang kerap memerhatikan Laras dari kejauhan. Suatu hari, saat Laras sedang sendirian di perpustakaan sepulang sekolah, Bu Nia menghampirinya. "Laras, kamu suka menulis, ya?" Laras menoleh cepat, sedikit kaget. "Iya, Bu. Sedikit-sedikit." Bu Nia tersenyum, lalu duduk di seberang. "Jangan berhenti menulis. Dan jangan berhenti bermimpi. Kadang, orang-orang yang paling dibungkam itulah yang kelak suaranya paling didengar." Ucapan itu sederhana, namun menjadi suluh kecil di hati Laras yang mulai meredup. Namun tidak setiap hari Laras bisa bertahan sekuat itu. Pernah, di suatu hari Jumat,
Saat semua murid bersiap pulang dan suasana sedang riuh, Randy, cowok populer di sekolah, kapten basket, dan pujaan banyak siswi, membuka kotak nasi Laras diam-diam. Ia tertawa lebar saat melihat isi makan siang Laras hanya tempe goreng dan sambal. Kalian lihat ini dong. Ini makan siang atau makanan burung? Tawa kembali meledak. Beberapa siswa lain ikut menonton. Sebagian hanya diam, sebagian lagi menertawakannya. Laras berdiri terpaku. Air matanya nyaris tumpah. Ia buru-buru menutup kotak nasinya, berlari keluar kelas sambil menahan napas yang sesak. Ia tahu tak semua teman membencinya, tapi tak ada satupun yang pernah membelanya. Sore itu, Laras pulang lebih lambat. Ia duduk di halte kecil dekat sekolah, membuka buku hariannya dan mulai menulis. Aku lelah. Tapi aku tidak boleh berhenti. Aku bukan mereka. Aku akan jadi sesuatu. Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa aku. Hari-hari SMA berlalu dengan luka-luka kecil yang lama-lama menjelma jadi bekas yang dalam. Laras lulus tanpa ada perayaan. Tidak ada kado dari teman. Tidak ada ajakan makan bersama. Ia berjalan keluar sekolah dengan ijazah di tangan dan air mata di mata. Namun justru di hari itu, ia memegang janji yang paling kuat dalam hidupnya. Di bawah langit mendung, Laras berdiri di depan gerbang SMA-nya. Ia memandang bangunan yang selama 3 tahun menjadi saksi bagaimana ia dipermalukan, diremehkan, dan dilukai. Lalu ia menutup mata, menarik napas dalam, dan mengucapkan kalimat itu dalam hati, pelan namun pasti. Akan kubuktikan hidupku tak selamanya begini. Sejak saat itu, Laras tidak pernah menoleh ke belakang. Angin sore berhembus pelan menembus celah-celah jendela rumah kayu yang sudah mulai dimakan usia. Di sudut ruang tamu yang sederhana, seorang perempuan parubaya tampak sibuk menjahit sobekan kecil di seragam sekolah anak perempuannya. Cahaya lampu minyak menyinari wajahnya yang lelah, namun penuh kasih. Itulah Ibu Laras, sosok yang mungkin tak punya apa-apa dalam ukuran dunia, tapi bagi Laras, dialah segalanya. Laras duduk di sebelahnya, memperhatikan ibu yang menjahit dengan mata yang mulai kabur. Tangannya gemetar, namun tetap tekun dan hati-hati, seperti sedang merawat sesuatu yang sangat berharga. Bu, biar Laras jahit sendiri, ucap Laras pelan. Ibunya tersenyum dan menggeleng. Kamu sudah cukup belajar seharian. Biar ibu yang urus. Lagi pula, ini tugas ibu, kan? Menjaga anak ibu tetap semangat sekolah. Laras menunduk. Ia tahu seragam itu sudah dipakai 3 tahun. Kainnya sudah menipis, warnanya pudar. Namun ibu selalu memastikan tak ada benang yang lepas. Seperti caranya menjaga Laras. Seadanya, tapi penuh cinta. Ibu nggak pernah capek, ya? Tanya Laras sambil menyandarkan kepala di bahu ibunya. Capek, pasti. Tapi ibu nggak boleh menyerah. Kalau ibu menyerah, siapa yang akan bantu Laras mewujudkan mimpi? Air mata Laras hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang menyesak di dada. Di dunia yang sering kejam padanya, hanya ibunya yang menjadi tempat berpulang paling hangat. Ibu Laras adalah seorang penjual gorengan keliling. Setiap pagi sebelum fajar, ia sudah menyiapkan adonan bakwan dan tempe. Dengan tangan yang kasar karena terlalu sering terkena minyak panas, ia menggoreng satu-satu, membungkus, lalu menggantungkan di gerobak kecilnya. Ia mendorong gerobak itu menyusuri gang demi gang, menawarkan dagangan dengan senyum yang tak pernah luntur. Hasilnya? Tak seberapa. Namun cukup untuk membayar uang sekolah Laras, membeli beras, dan sesekali membeli buku tulis baru meski harus menabung berminggu-minggu. Kalau kamu sukses nanti, kata ibunya suatu malam, jangan pernah sombong. Ingat siapa kamu dulu. Dan jangan balas keburukan orang dengan kebencian. Kalau kita balas mereka, kita sama saja seperti mereka. Laras mengangguk. Kata-kata itu tak pernah ia lupa.
Di saat dunia menyuruhnya untuk membenci, ibunya mengajarkan untuk memaafkan. Meski tidak mudah, Laras berusaha. Namun semangat itu kerap kali diuji. Di sekolah, Laras tetap menjadi bulan-bulanan. Bahkan ketika ia bersedia menjadi ketua kelompok dalam lomba kelas, Tiara dan gengnya tetap memperoloknya. Lomba kebersihan kelas dipimpin Laras? Siap-siap kita juara satu dari belakang. Tawa mereka menggema di seluruh kelas. Beberapa teman ikut tertawa. Sebagian lagi hanya diam, pura-pura tak mendengar. Laras menunduk, tapi ia tidak menyerah. Ia meminta izin pada wali kelas untuk membawa peralatan sendiri dari rumah, bahkan membersihkan sudut kelas yang selama ini dibiarkan kotor. Saat lomba berlangsung, Laras bekerja keras. Ia mengepel, menyapu, bahkan menghias papan tulis dengan kertas warna bekas bungkus kado yang ibunya kumpulkan dari langganan gorengan. Semua ia kerjakan sendiri, sementara Tiara dan teman-temannya hanya sibuk berdandan dan menggibah di pojok ruangan. Namun, saat pengumuman pemenang lomba, kelas mereka tidak menang. Tidak juga disebut sebagai juara harapan. Saat itulah, Tiara melempar senyum sinis dan berbisik, "Tuh kan, udah dibilang kamu itu pembawa sial." Hari itu Laras pulang dengan langkah gontai. Tapi sebelum keluar dari sekolah, suara seseorang menghentikannya. "Laras, tunggu sebentar." Laras menoleh. Itu Bunia, guru bahasa Indonesia yang terkenal kalem tapi tajam pengamatan. Bunia berjalan mendekat dengan tangan memegang sebuah map. "Saya lihat kamu yang paling kerja keras di lomba itu." Laras mengangguk pelan. Ia tak ingin menangis, tapi matanya sudah berkaca-kaca. "Tidak apa-apa kalau kamu tidak menang sekarang," lanjut Bunia sambil menatapnya lembut. "Yang penting kamu sudah lakukan yang terbaik. Dan satu hal yang harus kamu tahu, Laras, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang tetap baik meski dihina, dan siapa yang tetap bertahan meski terluka." Ucapan itu mengendap dalam hati Laras. Bunia menepuk bahunya pelan, lalu menyerahkan sebuah formulir. "Ini ada info beasiswa kuliah dari pemerintah. Saya rasa kamu layak mencoba. Saya siap bantu rekomendasinya." Laras menatap kertas itu lama sekali. Beasiswa, kuliah. Dua kata yang terdengar terlalu jauh, namun kini terasa mungkin. Ia menggenggamnya erat. Mungkin jalan menuju mimpinya benar-benar dimulai dari sini. Malam itu, Laras pulang membawa dua hal, kertas beasiswa dan harapan baru. Ia menunjukkan formulir itu pada ibunya. "Ibu, Bunia bilang aku bisa kuliah gratis." Sang ibu terdiam. Air matanya mengalir begitu saja. Ia peluk Laras erat-erat, seperti takut anak itu akan terbang jika ia lepas. "Laras, ibu bangga sekali. Kamu memang anak ibu yang kuat. Lanjutkan, ya, nak. Jangan berhenti. Jangan." Malam itu mereka makan hanya dengan tahu dan nasi, namun rasanya seperti pesta. Hari-hari berikutnya Laras belajar lebih keras. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Ia belajar di bawah cahaya lampu minyak, menyalin materi dengan tangan, dan mengulang soal-soal lama. Tiara dan teman-temannya tetap mengejek, tapi suara mereka mulai tak terdengar. Laras sudah terlalu sibuk mengejar mimpinya. Di perpustakaan, ia membaca buku motivasi dan cerita sukses orang-orang yang berjuang dari nol. Setiap lembar buku seperti menyalakan semangat baru. Ia menulis kembali di buku hariannya. "Aku mungkin belum sampai, tapi aku sudah berjalan. Dan aku takkan berhenti sebelum sampai." Bunia menjadi sosok yang selalu menyemangatinya dari belakang layar. Diam-diam, guru itu menyelipkan catatan kecil di dalam buku tulis Laras. "Satu orang baik bisa mengalahkan 1000 yang membenci. Jadilah orang itu, Laras." Namun hidup tidak pernah benar-benar lunak pada Laras.
Saat menjelang akhir semester, ibunya jatuh sakit. Laras pulang sekolah mendapati ibunya terbaring lemas di kasur, tubuhnya panas, dan tangannya menggigil. Uang mereka habis untuk bayar sekolah dan beli buku. Laras panik, tapi ia tahu ia tidak boleh lemah. Ia menutup semua bukunya, lalu mengambil gerobak gorengan dan mendorongnya sendiri keluar rumah. Hari itu, Laras yang berjualan. Dengan suara pelan dan malu-malu, ia menawarkan gorengan di jalanan. "Gorengan, Kak, gorengan hangat." Beberapa orang membelinya karena iba, sebagian lagi menolak. Tapi Laras tidak menyerah. Ia pulang malam, membawa uang cukup untuk beli obat dan bubur untuk ibunya. "Maaf, Bu, hari ini Laras nggak belajar," katanya sambil memandikan ibunya. Ibunya menggenggam tangan Laras lemah. "Laras, kamu sudah belajar. Belajar jadi orang kuat." Musim ujian tiba. Laras tetap ikut, meski hampir tiap malam harus merawat ibunya. Ia datang ke sekolah dengan mata sembab, tapi kepala tetap tegak. Dan saat hari pengumuman beasiswa tiba, Bu Nia memanggilnya ke ruang guru. "Selamat, Laras. Kamu diterima." Hening sejenak. Laras tak percaya. Tangisnya pecah, namun kali ini, bukan karena luka, melainkan karena kemenangan. Ia memeluk Bu Nia sambil berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Laras nggak akan lupa semua ini." Di rumah, ia duduk di samping ibunya, yang kini mulai membaik. Laras membacakan surat penerimaan beasiswa sambil menangis. Ibunya mengusap kepala anaknya perlahan. "Ingat pesan ibu, ya. Jangan balas orang yang menyakitimu. Jadilah sukses. Itu balasan terbaik." Laras mengangguk, menghapus air matanya. "Aku akan kuliah, Bu. Aku akan jadi orang. Aku akan bikin ibu bangga. Dan aku akan berdiri di depan orang-orang yang dulu meremehkanku. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan, anak penjual gorengan ini layak dihargai." Dan malam itu, Laras menuliskan di buku hariannya, dengan huruf besar dan tinta tebal. "Aku tidak sempurna, tapi aku berharga. Dunia akan tahu siapa Laras sebenarnya." Matahari pagi memantulkan sinarnya ke kaca jendela kamar sempit Laras. Tidak ada tirai mewah. Hanya sehelai kain tipis yang mulai memudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Hari itu, suara alarm ponsel bekas miliknya berbunyi tepat pukul 5 pagi. Ia bangkit, meraih mukena dari lemari kayu kecil yang hampir patah salah satu engselnya, lalu menunaikan salat subuh dengan hati yang sunyi namun lapang. Laras tahu, ini bukan pagi biasa. Hari itu adalah hari kelulusannya dari SMA. Ia duduk termenung sejenak setelah salat, menatap foto almarhum ayahnya yang terpajang di dinding. "Pak, Laras lulus," gumamnya lirih sambil tersenyum. Di antara keterbatasan dan cibiran orang-orang, ia berhasil menyelesaikan sekolahnya. Namun ia sadar, perjalanan hidupnya baru dimulai. Di luar kamar, ibunya telah menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sambal teri, dan tahu goreng. Ibu duduk di atas bangku plastik tua sambil mengipas-ngipas sayur lodeh di panci kecil yang akan dijualnya nanti di warung kecil milik tetangga. "Bu," sapa Laras, mencium tangan wanita yang selalu menjadi tiang dalam hidupnya. "Selamat ya, Nak. Ibu bangga sekali sama kamu," ucap ibunya sambil tersenyum. Senyum yang tak pernah kehilangan makna meski kerutan di wajahnya makin dalam. Tangan yang kasar karena sering memeras cucian atau mengangkat galon air, kini mengelus kepala Laras dengan lembut. "Ibu, maaf ya. Laras belum bisa langsung kuliah. Tapi Laras janji, Laras akan kerja dulu. Bantu ibu," ucapnya tulus. Ada harapan dan rasa bersalah di matanya. Ibunya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk, lalu memeluk Laras erat-erat. Pelukan yang penuh makna. Mereka tahu, pilihan hidup ini tidak mudah.
Namun mereka percaya, setiap perjuangan akan dibalas oleh Tuhan pada waktunya. Laras mulai mencari pekerjaan setelah lulus. Ia mencetak CV sederhana di warnet dekat rumah, mengetik dengan penuh ketelitian, lalu mengantar berkas-berkas ke toko, minimarket, dan kantor kecil di sekitar kota. Beberapa hari kemudian, ia diterima menjadi kasir di sebuah minimarket. Gajinya tidak besar, bahkan jauh dari cukup untuk menabung kuliah. Tapi Laras tetap bersyukur. Setidaknya, ia tidak harus meminta uang pada ibunya. Rutinitas barunya dimulai. Pukul 7 pagi ia sudah mengenakan seragam merah putih khas kasir. Berdiri sepanjang hari melayani pelanggan dengan senyum, walau sering menerima keluhan atau perlakuan tidak sopan dari pembeli. Suatu hari, saat ia sedang menghitung kembalian untuk pelanggan yang marah karena harga promo tidak sesuai ekspektasi, seorang wanita parubaya berdiri mengamati dari kejauhan. Ia adalah pemilik toko perlengkapan alat tulis yang kebetulan belanja di sana. "Namamu siapa, Dek?" tanya wanita itu, usai antre. "Laras, Bu," jawabnya sopan. "Kamu kelihatan telaten dan jujur. Kalau kamu mau, minggu depan toko saya butuh admin. Kerjanya lebih ringan dari kasir. Jamnya juga fleksibel," ujar wanita itu dengan senyum hangat. Tawaran itu seperti cahaya dalam lorong gelap. Tanpa pikir panjang, Laras menerima tawaran tersebut dan seminggu kemudian resmi menjadi admin toko. Gajinya sedikit lebih tinggi, dan ia mulai punya waktu lebih untuk mencari tahu tentang kuliah malam. Di sela-sela pekerjaannya, Laras sering membuka brosur dan situs kampus swasta. Ia mencatat biaya, syarat pendaftaran, dan jadwal perkuliahan. Akhirnya, ia memilih jurusan akuntansi di salah satu universitas swasta yang memiliki program malam. Biayanya cukup tinggi, tapi Laras tidak menyerah. Ia mulai menyisihkan gaji, memotong jatah jajan, dan bahkan menjual beberapa barang lama miliknya. Setiap malam, setelah bekerja, Laras menaiki angkutan umum menuju kampus. Ia membawa buku catatan kecil dan bekal nasi bungkus dari rumah. Dalam kelas, ia lebih banyak diam, mendengarkan, mencatat, dan mengulang pelajaran di rumah. Ia sadar, ia tak secerdas teman-temannya yang bisa fokus kuliah saja. Tapi ia punya satu kelebihan, ketekunan. "Kalau kamu lelah, istirahatlah sebentar, Laras," kata salah satu dosen padanya suatu malam, setelah ia tertidur sebentar di bangku kuliah karena kelelahan. Tapi Laras hanya tersenyum malu. "Saya tidak boleh berhenti, Pak. Saya sudah terlalu jauh berjalan." Kegigihannya membuat beberapa teman mulai menghargainya. Ia tak banyak bicara, tapi ketika diskusi atau tugas kelompok, Laras selalu bisa diandalkan. Suatu malam, Laras membaca pengumuman tentang pelatihan akuntansi dasar yang diadakan gratis oleh salah satu komunitas bisnis di kota. Ia mendaftar tanpa ragu, meski harus pulang lebih malam dan hanya tidur 4 jam. Dari pelatihan itu, Laras mengenal banyak orang baru. Ia mulai paham pentingnya jaringan dan pergaulan profesional. Ia bertemu dengan orang-orang yang juga pernah jatuh, bangkit, dan kini membangun bisnis kecil mereka sendiri. Laras mulai terpikir untuk mencoba bisnis kecil-kecilan. Ia mulai dari menjual camilan ringan buatan ibunya ke teman-teman kampus dan kantor. Ia membuat brosur kecil, memanfaatkan media sosial, dan perlahan-lahan pelanggannya bertambah. Malam-malamnya kini semakin padat. Bekerja sebagai admin dari pagi hingga sore, kuliah malam dari pukul 7 hingga 9, lalu mengantar pesanan camilan ke beberapa kos teman kampus. Tubuhnya lelah, tapi hatinya bahagia. Setiap langkah kecil yang ia buat terasa begitu berarti. Ada malam di mana ia jatuh sakit, tubuhnya demam tinggi, namun tetap memaksa pergi kuliah karena ada ujian tengah semester. Ia menahan nyeri, meminum obat sebelum masuk kelas, dan menyelesaikan ujian dengan kepala pening. Saat pulang, ia mendapati ibunya menunggu di teras sambil membawa segelas teh panas dan selimut. "Kamu bisa sakit kalau terus begini.
Laras, ucap ibunya khawatir. Maaf, Bu. Tapi Laras harus kuat. Laras tidak boleh menyerah, ucapnya, sambil bersandar di bahu ibunya. Dalam senyap malam, Laras kembali mengingat kata-kata Bunia, gurunya dulu, yang pernah berkata, kadang kita memang harus merangkak lebih dulu, baru bisa terbang. Tapi kalau kamu terus berjalan, kamu akan sampai. Ucapan itu menjadi mantranya. Laras bukan hanya ingin sukses untuk dirinya sendiri. Ia ingin membalas kerja keras ibunya, menunjukkan bahwa anak dari seorang janda miskin juga bisa berdiri sejajar dengan mereka yang hidup berkecukupan. Hari demi hari berlalu. Bisnis kecilnya mulai berkembang. Ia mulai menerima pesanan snack box untuk acara kecil. Ia bahkan pernah menyuplai camilan ke satu koperasi kampus. Semua itu ia lakukan sendiri, dari memasak bersama ibunya, mengemas, sampai mengantar. Sampai akhirnya, salah satu dosennya, yang juga seorang konsultan keuangan, memperhatikan semangat Laras. Kalau kamu serius, saya bisa bantu kamu ikut program pelatihan UMKM binaan pemerintah. Gratis, tapi butuh komitmen, tawarnya. Tanpa ragu, Laras mengangguk. Peluang itu adalah jembatan emas baginya. Dalam program tersebut, Laras belajar banyak tentang manajemen usaha, pemasaran digital, hingga laporan keuangan sederhana. Ilmu yang ia pelajari di kampus kini bisa langsung diterapkan. Setiap langkah yang ia ambil memang kecil dan melelahkan. Tapi ketika Laras menengok ke belakang, ia sadar bahwa dirinya telah berjalan jauh. Ia bukan lagi remaja SMA yang direndahkan karena miskin. Ia kini seorang mahasiswi pekerja keras yang mulai dikenal di kalangan kampus dan rekan bisnis kecil. Laras tahu, jalan hidup yang ia pilih ini tidak mudah. Tapi ia percaya, jalan ini akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Di malam yang sunyi, setelah menyelesaikan tugas kuliah dan menyiapkan pesanan untuk esok hari, Laras menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tidak mengeluh. Ia hanya tersenyum. Pak, Bu, doakan Laras terus kuat, ya. Laras ingin membuat kalian bangga. Bulan menggantung tenang di langit yang pekat. Dan di bawahnya, seorang gadis sederhana tengah menulis takdirnya sendiri dengan tinta perjuangan. Pagi itu, udara Jakarta begitu panas dan lembab. Namun Laras tetap menyambut hari dengan semangat seperti biasanya. Ia datang lebih awal ke kantor konsultan keuangan tempatnya bekerja paruh waktu. Bukan hanya karena tanggung jawabnya sebagai admin, tapi karena ia ingin mempersiapkan ruang rapat untuk klien penting yang akan datang hari itu. Namanya disebut-sebut sejak kemarin oleh Mbak Reni, sekretaris senior sekaligus atasannya langsung. Besok, klien baru kita datang. Orangnya muda, tapi sudah punya perusahaan startup. Ganteng, katanya juga ramah. Namanya Armand Mahendra, ucap Mbak Reni sambil tertawa kecil sore itu, sebelum pulang. Laras hanya mengangguk waktu itu. Ia tidak terlalu memperhatikan siapa kliennya. Baginya, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Siapapun yang duduk di meja rapat nanti, ia harus bersikap profesional. Jam menunjukkan pukul 9.15 saat pintu kaca utama terbuka. Seorang pria tinggi dengan kemeja putih dan celana bahan abu-abu melangkah masuk. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, dan senyumnya ringan. Ia tampak muda, namun gerak-geriknya menunjukkan kedewasaan dan ketenangan. Selamat pagi. Saya Armand Mahendra. Ada janji meeting dengan Pak Rahmat pukul 9:30. Ucapnya sambil tersenyum ke arah meja resepsionis. Laras berdiri dari balik meja admin, membalas senyum itu sopan. Selamat pagi, Pak Arman. Silakan menunggu sebentar. Ruang rapat sedang dipersiapkan. Saya Laras, admin di sini. Baik, terima kasih, Mbak Laras. Jawab Arman sambil duduk di ruang tunggu. Ia mengeluarkan laptop tipisnya, membuka beberapa file, lalu mengangguk kecil sambil membaca. Laras melirik sekilas. Meski Arman terlihat santai,
tapi ada aura fokus dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan klien muda yang seringkali datang terburu-buru atau bahkan tak tahu apa yang mereka butuhkan. Tak lama kemudian, rapat dimulai. Seperti biasa, Laras duduk di sudut ruangan untuk mencatat hasil diskusi dan membuat notulensi. Ia telah terbiasa dengan bahasa teknis dunia keuangan, bahkan jauh lebih paham dibanding beberapa staf baru di kantor. Saat sesi tanya-jawab, Armand sempat menanyakan tentang sistem pencatatan kas untuk bisnis kecil. Pak Rahmat sempat ragu menjelaskan secara praktis, hingga Laras angkat bicara, dengan izin. "Maaf, boleh saya bantu jawab, Pak?" ujarnya hati-hati. Pak Rahmat mengangguk, dan Armand pun menoleh. Kalau untuk startup dengan perputaran kas yang cepat, sebaiknya Bapak memakai sistem hybrid. Sebagian digital, seperti menggunakan aplikasi keuangan yang terintegrasi, dan sebagian tetap manual, terutama untuk pengeluaran mendadak yang tidak sempat tercatat. Saya bisa bantu buatkan format Excel yang sederhana untuk tahap awalnya. Jelas Laras, tenang dan yakin. Armand mengangguk, matanya sedikit membesar. Itu menarik. Saya suka orang yang langsung ke solusi. Boleh saya lihat contohnya nanti, Mbak Laras? Tentu, Pak. Nanti saya kirim lewat email. Sejak hari itu, Armand mulai sering bertanya langsung pada Laras setiap kali datang ke kantor. Bukan karena melewati atasan Laras, tapi karena ia merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang jelas memahami detail teknis sekaligus bersikap tulus. Laras awalnya menjaga jarak. Ia paham posisinya. Armand adalah klien, dan ia hanyalah staf admin. Tapi Armand tidak pernah memperlakukannya rendah. Ia justru tampak sangat menghargai ide dan pendapat Laras. Suatu hari, setelah rapat, Armand menunggu Laras di lobi. "Mbak Laras, saya ingin tanya sesuatu di luar kerjaan. Apa kamu punya waktu sebentar?" tanyanya sopan. Laras sedikit terkejut, tapi menjawab, "Tentu, Pak. Ada yang bisa saya bantu." "Apa kamu pernah berpikir untuk pindah jalur? Maksud saya, kamu punya potensi lebih dari sekadar admin. Saya perhatikan kamu paham akuntansi, logika bisnis, bahkan punya pola pikir yang strategis." Laras terdiam. Hatinya bergetar. Tak banyak orang yang menyadari usahanya sejauh itu. Biasanya orang hanya melihat penampilan, bukan isi kepala. "Saya memang sedang belajar banyak hal, Pak. Saya kuliah malam jurusan akuntansi. Tapi belum kepikiran pindah kerja." "Belum siap," jawab Laras jujur. "Kalau suatu hari kamu siap, kabari saya. Saya sedang butuh orang seperti kamu untuk mengelola bagian keuangan startup saya. Nama perusahaannya Adhera Tech. Kami sedang ekspansi ke beberapa kota, dan saya ingin tim yang kuat sejak awal," kata Armand sambil memberikan kartu namanya. Laras menggenggam kartu nama itu erat. "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya akan pikirkan matang-matang." Hari-hari berikutnya, hubungan profesional mereka menjadi lebih cair. Sesekali Armand mengajak diskusi di luar jam kerja, tentang teknologi, masa depan finansial digital, dan bahkan mimpi masing-masing. Laras, yang awalnya ragu, mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Mereka punya latar belakang yang sangat berbeda. Armand adalah lulusan luar negeri, anak seorang profesor, hidup di keluarga yang cukup. Sementara Laras adalah gadis dari gang sempit di pinggiran kota, yang masih harus membagi waktunya antara bekerja dan kuliah, antara mimpi dan kenyataan. Namun perbedaan itu justru membuat Armand kagum. Ia tidak melihat Laras sebagai orang biasa-biasa saja. Ia melihat keteguhan, integritas, dan semangat juang yang langka. Laras pun perlahan belajar mengenal Armand bukan hanya sebagai klien, tapi sebagai sosok manusia yang juga memiliki luka dan perjuangan tersendiri. Di balik karismanya, Armand menyimpan cerita tentang perjuangan membangun startup dari nol, tentang ditolak banyak investor,
dan tentang keputusannya berhenti dari pekerjaan kantoran demi mengikuti idealismenya. Malam itu, di sebuah kafe kecil yang tenang, mereka berbincang berjam-jam. Tak ada bahasa bisnis, hanya cerita kehidupan. Kadang aku merasa sendirian, meski punya tim dan partner, ucap Armand. Laras menatapnya dalam diam. Ia memahami kalimat itu lebih dari siapapun. Aku juga, Pak. Tapi aku percaya, sepi dan susah itu bukan alasan untuk berhenti. Kalau kita terus jalan, mungkin akhirnya bisa bertemu orang-orang yang mengerti perjuangan kita. Mata mereka bertemu. Tak ada yang berkata-kata lagi setelah itu. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan di antara keheningan. Sebuah rasa yang belum bisa diucap, namun terasa. Beberapa bulan berlalu. Laras semakin sibuk. Ia tetap bekerja sebagai admin, tetap kuliah malam, dan tetap mengurus bisnis kecilnya. Tapi kini, setiap kali merasa lelah, ia ingat kata-kata Armand. Suatu malam, setelah menyelesaikan tugas kuliah, Laras membuka email. Di sana ada pesan baru dari Armand. Mbak Laras, saya tahu kamu pasti sedang sibuk. Tapi minggu depan, Adhera Tech akan membuka cabang baru dan saya ingin kamu menjadi bagian dari tim pendiri. Posisi Finance Development Officer. Tidak perlu jawab sekarang. Tapi saya harap kamu percaya bahwa ini bukan cuma tawaran kerja, tapi kesempatan untuk menulis bab baru dalam hidupmu. Armand. Laras menutup laptop pelan. Ia memejamkan mata. Hatinya berdebar. Tawaran itu datang bukan karena belas kasihan, bukan karena relasi, tapi karena kepercayaan yang dibangun dari dedikasi dan kerja keras. Ia tahu, keputusan itu akan mengubah hidupnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa pantas mengambil langkah besar itu. Dan saat bulan menyinari kamarnya malam itu, Laras tersenyum. Titik balik dalam hidupnya telah datang. Titik balik yang bernama Armand. Hubungan Laras dan Armand berkembang perlahan. Seperti embun yang tak terlihat jatuhnya namun terasa kesejukannya. Bukan hubungan yang dipenuhi gombalan atau janji manis, tapi hadir lewat perhatian kecil, percakapan jujur, dan kehadiran yang konsisten. Armand tetap datang ke kantor konsultan meski urusannya bisa saja diselesaikan lewat email. Kadang ia hanya mampir untuk menyerahkan laporan, namun menyempatkan duduk di lobi, mengobrol sebentar dengan Laras tentang buku yang ia baca atau podcast yang ia dengarkan. Obrolan-obrolan sederhana itu jadi semacam jeda yang menyenangkan di tengah rutinitas Laras yang padat. Di sisi lain, Laras mulai menyadari bahwa kehadiran Armand bukan sekadar profesional. Perhatiannya yang hangat, keseriusannya ketika mendengarkan, bahkan caranya memandang Laras, semuanya perlahan meruntuhkan dinding tebal yang selama ini ia bangun. Namun rasa minder datang seperti bayangan di balik sinar. Laras mulai mempertanyakan segalanya. Aku ini siapa dibanding dia? Pikirnya di tengah malam, saat tubuhnya lelah namun pikirannya terjaga. Armand berasal dari dunia yang berbeda. Dunia yang penuh pendidikan tinggi, jaringan luas, dan kesempatan emas. Sementara dirinya hanyalah anak buruh pabrik, yang harus menunggu 2 tahun untuk bisa kuliah, dan membiayai sendiri setiap SKS-nya dengan keringat dari pekerjaan paruh waktu. Laras teringat akan masa lalu yang sering ia sembunyikan. Tentang ayahnya yang dulu pernah dituduh mencuri di tempat kerja dan dipecat tanpa bukti. Tentang ibunya yang harus mencuci baju tetangga demi bisa membeli beras. Tentang Laras kecil yang pernah menangis diam-diam saat tidak bisa ikut study tour karena tak sanggup membayar. Baginya, masa lalu itu seperti luka yang sudah mengering, tapi masih meninggalkan bekas. Dan bekas itulah yang membuatnya ragu. Mampukah ia mencintai seseorang seberani Armand? Malam itu, Laras duduk berdua dengan Armand di bangku taman kecil dekat kantor. Hujan baru saja reda, dan tanah masih lembab. Aku ingin jujur, Armand. Laras membuka percakapan, suaranya pelan. Aku takut melangkah lebih jauh.
Aku takut kamu hanya melihat sebagian kecil dari aku, bagian yang kamu kagumi. Tapi aku punya sisi lain, sisi yang mungkin tidak kamu sangka. Armand menoleh, matanya tak lepas dari wajah Laras yang terlihat sendu. Seperti apa? Tanyanya lembut. Aku tidak berasal dari keluarga berada. Ayahku pernah dipecat dengan tidak adil. Ibuku masih cuci baju orang sampai sekarang. Aku tidak langsung kuliah setelah lulus, karena tidak ada uang. Aku bukan siapa-siapa, Mand. Laras menunduk. Ucapan itu membuat dadanya berat. Ia merasa seperti menelanjangi dirinya sendiri. Namun Armand tetap diam, mendengarkan tanpa menyela. Setelah beberapa detik, ia menghela napas dan berkata, Laras, justru itulah alasan aku kagum padamu. Laras menoleh, terkejut. Kamu bisa berdiri setegak ini, dengan latar belakang seperti itu. Kamu tidak menyerah, kamu tidak menyalahkan keadaan. Kamu malah belajar, bekerja, bertahan. Kamu tahu berapa banyak orang di luar sana yang tidak sanggup melakukan itu? Laras masih memandangnya dalam diam. Aku tidak butuh pasangan yang sempurna, Laras. Aku butuh seseorang yang tahu cara berjuang. Dan kamu, sejak pertama kali aku lihat, sudah menunjukkan itu tanpa perlu banyak kata. Lanjut Armand, serius. Laras menahan air matanya yang mulai mengambang. Kata-kata Armand menusuk tepat ke relung hatinya yang selama ini ia lindungi dari segala kemungkinan luka. Armand menggenggam tangan Laras perlahan. Aku ingin membangun sesuatu bersamamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi dibatasi oleh keraguan. Laras belajar membuka hati, membiarkan dirinya dicintai tanpa merasa harus menyembunyikan bagian dirinya yang dianggap tidak layak. Sementara Armand, dengan kesabarannya, terus menumbuhkan rasa percaya itu sedikit demi sedikit. Armand mulai mengajak Laras menghadiri beberapa forum startup, mengenalkannya pada dunia yang selama ini hanya Laras lihat dari jauh. Ia bahkan memberi waktu khusus untuk melatih Laras dalam menyusun proposal keuangan dan membaca laporan investor. Bukan sebagai ujian, tapi sebagai bentuk kepercayaan. Laras mulai merasa layak. Layak untuk bermimpi. Layak untuk berjalan sejajar. Bukan hanya berdiri di belakang. Namun kebahagiaan tak selalu datang dengan mulus. Suatu hari, seorang rekan bisnis Armand menyindir, "Kamu serius dengan si Laras itu? Dia bukan dari lingkungan kita, Mand. Hati-hati." Ya, beda kelas itu kadang bikin repot di belakang. Laras kebetulan mendengar kalimat itu saat menunggu di luar ruangan. Dadanya kembali sesak. Trauma lamanya yang sempat tenang, kembali muncul dan menggigit. Tapi sebelum Laras sempat pergi, Armand dengan nada tenang menjawab, "Aku tidak butuh orang yang satu kelas. Aku butuh orang yang bisa jalan bersamaku saat aku jatuh dan tetap bersamaku saat aku bangkit." Dan Laras sudah membuktikan itu bahkan sebelum aku menyadarinya. Laras yang berdiri di luar ruangan saat itu menutup mulutnya, menahan tangis. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Dalam hidupnya yang keras dan penuh penolakan, baru kali itu ada seseorang yang berdiri untuknya dengan tegak dan tanpa ragu. Beberapa minggu kemudian, Laras diajak Armand untuk makan malam di tempat yang cukup istimewa. Bukan restoran mewah, melainkan kantor konsultan tempat mereka pertama kali bertemu. Saat itu hari Sabtu, dan kantor sudah sepi. "Apa kamu ingat hari pertama kita bertemu di sini?" tanya Armand sambil membuka pintu ruang rapat yang dulu jadi saksi awal interaksi mereka. Laras mengangguk, tersenyum. "Tentu. Kamu klien paling tenang yang pernah aku temui." Armand tertawa kecil. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu berbalik menatap Laras. Dalam sekejap, ia berlutut. Laras terpaku. Dari sakunya, Armand mengeluarkan kotak kecil beludru biru. Ia membukanya,
memperlihatkan cincin sederhana namun elegan. "Laras Widya Ayuning Tias," ucap Armand pelan namun mantap. "Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita kita nanti, tapi aku tahu aku ingin kamu ada di setiap awal hariku. Kamu adalah satu dari sedikit orang yang membuatku merasa menjadi versi terbaik dari diriku. Maukah kamu menikah denganku?" Laras terdiam. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang melamarnya di tempat yang begitu sederhana namun penuh makna. Tempat di mana ia dulu hanya seorang admin, dengan rasa minder dan segudang luka. Tempat yang kini menjadi saksi bahwa ia pun pantas dicintai, dipilih, dan dihargai. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara bergetar namun pasti, "Ya, Armand. Aku mau." Tepuk tangan kecil terdengar dari balik pintu. Ternyata Mbak Reni dan beberapa rekan kantor sengaja diajak Armand sebagai kejutan. Mereka bersorak dan tertawa, membawa bunga dan balon sederhana. Malam itu, Laras tidak hanya menerima lamaran seorang pria yang ia cintai. Ia juga menerima bahwa dirinya, dengan segala luka dan perjuangannya, memang layak untuk bahagia. Dan di ruang rapat yang dulu penuh dengan rasa canggung dan formalitas, kini penuh dengan harapan baru, babak baru dalam kehidupan Laras dan Armand yang baru saja dimulai. 3 tahun telah berlalu sejak malam lamaran itu. Hidup Laras berubah, tapi bukan karena ia menjadi istri seorang pengusaha sukses, melainkan karena ia memilih untuk tumbuh, bukan bersembunyi. Kini Laras bukan lagi gadis muda yang sibuk mengetik laporan lembur malam hari sambil menahan kantuk. Ia telah menjelma menjadi perempuan dewasa yang mandiri, percaya diri, namun tetap membumi. Bersama Armand, mereka menikah secara sederhana namun penuh makna. Bukan pesta mewah, tapi pesta syukur. Bukan gaun mewah, tapi senyum yang tulus dan ketulusan cinta yang jadi sorotan utama. Setelah menikah, Laras tidak memilih untuk diam di rumah dan menjadi istri dari pengusaha sukses. Ia tidak bisa diam. Ia tahu bagaimana rasanya jadi perempuan tanpa akses, tanpa pegangan, tanpa mentor, dan ia tidak ingin perempuan-perempuan lain mengalami hal yang sama. Berbekal pendidikan akuntansi dan pengalamannya bekerja di kantor konsultan, Laras membangun bisnis kecil, sebuah layanan keuangan dan pendampingan untuk pelaku UMKM, khususnya perempuan muda. Awalnya ia membuka kantor di ruko kecil dengan 3 orang staf. Kini, dalam waktu 2 tahun, bisnisnya telah berkembang ke 3 kota dan memiliki puluhan klien setia. Namun lebih dari sekadar bisnis, Laras ingin membuat perubahan. Ia membuka kelas gratis setiap akhir pekan, mengajari ibu-ibu dan perempuan muda cara mengatur keuangan rumah tangga, mencatat arus kas usaha, bahkan membuat laporan sederhana yang bisa mereka pakai untuk mengajukan modal usaha ke koperasi atau bank. Ia sering bilang, modal itu bukan cuma uang. Kadang cukup dengan pengetahuan dan keberanian. Laras menjadi mentor bagi banyak orang, tapi ia tak pernah menyebut dirinya ahli. Ia lebih suka disebut teman seperjalanan. Ia sering duduk di antara peserta kelasnya, mendengar kisah mereka satu persatu. Tentang perempuan yang ditinggal suami, tentang anak gadis yang ingin bantu orang tua, tentang ibu rumah tangga yang punya mimpi punya warung sendiri. "Aku pernah ada di posisi kalian," katanya suatu hari saat mengisi pelatihan di desa kecil pinggiran kota. "Yang penting sekarang bukan siapa kita kemarin, tapi siapa yang kita pilih untuk jadi hari ini." Pagi itu, Laras sedang menyortir dokumen untuk program pelatihan berikutnya ketika Mbak Wita, asistennya, meletakkan amplop di meja. "Undangan, Mbak. Kayaknya pribadi, bukan urusan kantor," katanya singkat. Laras mengangguk. Ia membuka amplop itu dengan santai. Matanya langsung tertumbuk pada logo sekolahnya dulu, SMA negeri tempat ia pernah menamatkan masa remaja penuh kenangan pahit. Reuni Akbar 10 tahun angkatan 2020. Matanya menatap undangan itu lama. Ada nama-nama familiar di bagian panitia.
Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulu dengan mudah mencibir dan meremehkannya karena seragamnya lusuh, karena ia tak bisa ikut les mahal, karena ia tak pernah membawa bekal mewah saat istirahat. Ingatannya melayang. Ia teringat saat teman-temannya mentertawainya karena memakai sepatu tambalan. Atau ketika seseorang pura-pura bersuara keras, jangan duduk sebelah Laras, nanti ketularan miskin." Dan semua tertawa, kecuali dirinya. Laras menatap undangan itu lama. Ia bisa saja mengabaikannya. Ia tidak butuh pengakuan dari orang-orang itu. Ia tidak butuh pembuktian apapun. Namun ia juga tahu, dirinya yang sekarang bukan lagi Laras yang dulu akan diam dan menangis dalam sunyi. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum sinis, tapi senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Hari reuni tiba. Laras datang dengan mobil sederhana yang ia kendarai sendiri. Ia memilih tidak memakai gaun mewah atau perhiasan mencolok. Ia datang dengan kemeja putih bersih, celana bahan berwarna krem, dan sepatu flat. Rambutnya digelung rapi, dan riasan wajahnya tipis, cukup untuk terlihat segar. Saat ia melangkah ke aula sekolah, beberapa kepala langsung menoleh. "Laras? Astaga, itu Laras, kan? Yang dulu kerja sambilan terus itu, ya. Dia cantik banget sekarang. Elegan, ya." Bisik-bisik terdengar. Tapi kali ini bukan cibiran. Ada nada heran. Ada nada kagum yang malu-malu. Laras hanya tersenyum kecil dan berjalan tenang, menyapa beberapa wajah yang ia ingat, memberi pelukan ringan pada beberapa teman lama yang pernah baik padanya. Ia duduk di salah satu meja pojok, tidak terlalu menonjol, tapi tetap terlihat. Tak lama kemudian, pembawa acara naik ke panggung dan mulai menyapa hadirin. Beberapa alumni diberi kesempatan berbicara tentang pencapaian mereka. Ada yang menjadi PNS, pengusaha, guru, bahkan selebgram. Dan selanjutnya, kata MC sambil melihat daftar, "Kita undang Laras Widya Ayu Ningtyas. Dulu anak kelas IPS 3, dan sekarang kabarnya punya usaha sendiri ya, Laras." Laras tersenyum kaku. Ia tidak menyangka akan dipanggil bicara. Dengan langkah mantap, ia naik ke panggung. Semua mata tertuju padanya. Ia menggenggam mikrofon, menatap hadirin sejenak, lalu mulai bicara. "Halo semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya Laras. Dulu mungkin tidak banyak dari kalian yang benar-benar mengenal saya. Saya bukan yang populer, bukan yang cantik, bukan yang kaya." Beberapa orang tertawa kecil, agak canggung. "Saya dulu sering datang ke sekolah dengan sepatu tambal sulam, baju yang sempit karena adik saya juga harus pakai setelah saya lulus, dan bekal seadanya yang kadang hanya nasi dan garam. Tapi saya juga datang dengan semangat. Dan meski tidak terlihat, saya selalu punya mimpi." Suasana aula mendadak hening. "Setelah lulus, saya tidak langsung kuliah. Saya harus kerja dulu. Jadi kasir, jadi admin, nulis laporan, belajar sendiri. Sampai akhirnya bisa kuliah malam. Dari sana saya mulai mengenal dunia keuangan, konsultan, dan UMKM." Ia menarik napas. "Saya bukan siapa-siapa dulu, dan sekarang pun saya bukan orang besar. Tapi saya bersyukur, karena saya bisa menjadi seseorang yang bermanfaat. Saya punya usaha di bidang pendampingan UMKM, terutama untuk perempuan-perempuan muda yang dulu seperti saya, tidak punya uang, tapi punya semangat." Tepuk tangan mulai terdengar. Tidak keras, tapi tulus. "Saya tidak datang ke reuni ini untuk pamer. Saya datang untuk memberitahu kalian bahwa setiap orang yang kita remehkan hari ini bisa jadi orang yang kita hormati esok hari. Dan kadang, kita tidak butuh panggung besar untuk jadi hebat. Cukup dengan tidak menyerah." Ia menunduk sedikit, lalu mengucap, "Terima kasih." Aula sunyi beberapa detik sebelum tepuk tangan mengalir lebih deras. Beberapa panitia berdiri.
Beberapa orang mendekat dan menyalami Laras. Ada yang minta foto, ada yang bilang minta kontak untuk belajar soal bisnis. Dan di pojok aula, Laras melihat seseorang yang dulu paling keras mencibirnya. Ia tersenyum pada Laras, sedikit kikuk, lalu mengangguk pelan. Laras membalas dengan anggukan yang hangat. Ia tahu, hari itu bukan tentang pembalasan, tapi tentang pengakuan bahwa semua luka masa lalu akhirnya menjadi batu pijakan untuk bangkit. Saat Laras kembali ke rumah malam itu, Arman sedang duduk di teras, memeluk segelas teh hangat. "Bagaimana reuninya?" tanyanya sambil tersenyum. Laras tersenyum lebar, duduk di sebelah suaminya. Ia menyandarkan kepala di bahu Arman dan menjawab pelan. "Aku pulang, sebagai Laras yang baru. Tapi aku tetap ingat Laras yang dulu. Dan aku bangga pada keduanya." Arman mengecup keningnya. "Masa lalu bukan untuk dilupakan," bisiknya, "tapi untuk diingat sebagai alasan kenapa kita bisa berdiri setinggi hari ini." Malam itu langit bersih. Bintang tampak malu-malu mengintip. Dan Laras, perempuan yang dulu hanya ingin lulus sekolah dan bekerja, kini duduk tenang, menyatu dengan semua luka, harapan, dan mimpi yang ia perjuangkan sendiri. Sore itu langit mendung, tapi Laras merasa langkahnya terang. Hatinya tenang, meski di dalamnya terselip rasa penasaran. Hari ini, ia akan kembali ke titik masa lalu yang dulu sempat ia benci. Sekolah, kenangan, dan orang-orang yang dulu menanam luka di hatinya. Namun kini, ia datang bukan sebagai gadis lugu yang malu-malu menyembunyikan sepatu sobek. Ia datang sebagai perempuan yang telah menempa diri dalam kerasnya hidup, dan menang. Mobil hitam mengilat berhenti di depan aula pertemuan Hotel Bintang 4 yang disewa panitia reuni. Laras turun perlahan, mengenakan long dress berwarna emerald yang jatuh anggun di tubuhnya. Rambutnya digerai rapi, bibirnya dipoles warna lembut, dan di sampingnya, berdiri pria tampan dalam balutan jas abu-abu dengan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan, Arman. Beberapa alumni yang baru tiba nyaris tak mengenalinya. Itu siapa yang turun dari Alphard barusan? Kayaknya selebgram ya? Bukan, kayaknya artis deh. Tapi saat Laras melangkah masuk dan menyapa meja registrasi, semua mata mulai melirik. "Selamat datang, Mbak." Laras. Petugas panitia yang tak lain adalah mantan teman sekelasnya tergagap. Laras tersenyum ramah. "Iya, aku Laras." "Ya ampun, Laras Widya? Yang dulu duduk paling pojok." Laras hanya tertawa kecil. "Masih suka duduk di pojok, tapi sekarang udah nggak malu-maluin lagi," katanya santai. Arman tersenyum kecil di sampingnya. Ia tak banyak bicara, cukup menjadi pendamping yang siaga dan elegan. Namun tatapannya tajam penuh proteksi untuk wanita di sampingnya. Aula reuni itu sudah ramai. Musik ringan terdengar dari sudut ruangan, dan meja-meja bundar tertata rapi. Para alumni berkumpul, tertawa, dan mengenang masa lalu. Tapi ketika Laras melangkah masuk bersama Arman, suasana mendadak seperti berhenti sejenak. Tiara, si ratu geng populer SMA dulu, sedang tertawa bersama Intan dan Randy ketika matanya menatap ke arah pintu. Ia terdiam. Senyumnya menghilang. Itu siapa?" gumam Intan pelan. Randy yang tengah menyesap minuman langsung menoleh. Matanya menyipit, lalu membelalak. "Laras." Tiara terkesiap. "Nggak mungkin. Laras? Si kutu buku miskin itu." Tapi nyatanya, memang Laras. Dengan tampilan elegan, langkah mantap, dan suami tampan di sisi, Laras tampak seperti sosok yang tak pernah mereka bayangkan akan menjadi apa-apa. Sementara mereka masih tetap seperti dulu. Menilai dari penampilan, tertawa di balik luka sendiri. "Laras." Randy bangkit dari duduknya, menghampiri. Senyumnya lebar, terlalu lebar. "Hai," sapa Laras ramah,
meski matanya datar. Gila, kamu cantik banget sekarang. Nggak nyangka, katanya sambil memandangi Laras dari atas ke bawah, tanpa malu. Armand menatap pria itu tajam. Tapi Laras menahan tangannya. Terima kasih, jawab Laras santai. Masih ingat aku nggak? Randy. Dulu kita sering ngobrol di perpustakaan. Kamu suka bantu aku kerjain PR. Laras tertawa, kecil tapi dingin. Oh, tentu. Aku juga masih ingat kamu yang suka menyebut aku, si pengabdi buku dan nasi bungkus, kan? Randy tergagap. Senyum di wajahnya memudar. Ah, itu dulu. Bercanda anak SMA. Bercanda, ya. Laras menatap Randy dengan sorot tajam tapi tetap tersenyum. Tapi kamu tahu? Bercandamu dulu bikin aku nggak makan 2 hari. Karena waktu itu aku lebih milih bayar fotokopi tugas daripada beli makan. Randy tersenyum kikuk. Maaf, ya. Tapi sekarang kamu luar biasa banget, Laras. Ia melirik ke arah Armand. Dan ini suami kamu. Armand menjabat tangan Randy sebentar. Armand, suami Laras. Dan juga penggemar berat tulisan dan semangat hidupnya. Laras menggenggam tangan Armand erat. Dia bukan cuma suami. Dia partner hidup yang tidak pernah menertawakanku saat aku jatuh. Dan justru berdiri paling depan saat aku bangkit. Randy mengangguk pelan. Kalah. Ia mundur dengan senyum pahit. Tak jauh dari sana, Tiara dan Intan memperhatikan diam-diam. Tiara berbisik, kenapa kita nggak pernah lihat dia di media sosial? Padahal, lihat sendiri dong sekarang. Intan menghela napas. Karena orang sukses beneran, nggak perlu bikin semua hidupnya jadi konten. Malam itu Laras tak berniat menggurui siapapun. Ia hanya duduk, berbincang dengan beberapa teman lama yang tulus, tertawa bersama, dan sesekali memeluk seseorang yang dulu baik padanya meski hanya dengan meminjamkan pulpen. Saat acara hampir selesai, panitia memintanya memberi sedikit kata sambutan. Lagi. Laras berdiri. Ia tahu, kali ini ia tidak bicara untuk pembuktian. Ia bicara untuk menginspirasi. Teman-teman, katanya di atas panggung. Malam ini bukan tentang siapa yang paling sukses, siapa yang paling kaya, atau siapa yang datang dengan pasangan paling ganteng. Orang-orang tertawa kecil. Tapi tentang kita yang dulu pernah bersama di satu titik, dan hari ini bisa kembali bertemu sebagai pribadi yang baru. Saya, Laras, datang bukan untuk membalas. Saya datang untuk mengingatkan bahwa tidak ada yang tahu masa depan seseorang. Jangan remehkan siapapun hari ini, karena mungkin saja besok dia yang menolongmu. Suara tepuk tangan mengalir, dan kali ini tak ada nada basa-basi di dalamnya. Semua tulus. Laras menatap ke arah Tiara, Intan, dan Randy, tapi bukan dengan dendam, melainkan dengan rasa lega. Bahwa ia telah melalui semua luka itu, dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Dan malam itu, Laras menutup bab lamanya, dengan anggun. Laras berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh teman-teman lama yang mulai mendekatinya satu persatu. Senyum elegannya tetap terjaga, meskipun di dalam hatinya, perasaan campur aduk bergolak. Malam ini adalah titik puncak dari perjalanan panjangnya, dan ia tidak berniat merusak suasana dengan kebencian. Namun, ia juga tahu bahwa malam ini adalah saat yang tepat untuk memberi mereka pelajaran, dengan cara yang paling elegan. Laras, kamu benar-benar berubah, kata Intan, suaranya pelan namun penuh penyesalan. Wanita itu berdiri di hadapannya, mengenakan gaun panjang berwarna ungu yang tampak sedikit ketinggalan zaman, dengan penampilan yang jauh dari kesan mewah. Ia kini menjadi ibu rumah tangga, hidup dengan segala keterbatasan, jauh dari gambaran masa SMA yang dulu begitu mengintimidasi Laras. Laras tersenyum tipis, tanpa ada kebencian di matanya. Ya,
Hidup memang penuh perubahan, Intan. Kita semua pasti berubah, kan? Jawabnya santai, namun matanya menatap lembut. Ada rasa iba, tapi juga pengertian. Intan memang bukan orang yang jahat, hanya terlalu mudah terjebak dalam kepopuleran dan materi. Intan menunduk, tampak malu. Aku, dulu sering mengolok-olokmu. Aku sadar itu salah, Laras. Aku minta maaf, dengan tulus. Laras mengangguk, sambil memberikan tepukan ringan di bahu Intan. Tidak perlu meminta maaf, Intan. Yang penting sekarang, kamu bisa memperbaiki diri, kan? Itu yang lebih berarti. Intan mengangguk cepat, merasa terharu. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ada beban berat yang terlepas dari pundaknya. Tak lama setelah itu, Tiara datang, dengan langkah ragu. Dulu, Tiara adalah pusat perhatian, dan menjadi sosok yang selalu berada di atas angin, mengatur segalanya. Tapi malam ini, Tiara tampak berbeda. Gaun hitamnya yang memikat tidak lagi memancarkan aura keangkuhan yang biasanya. Laras. Tiara menyebut namanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku ingin bicara. Tentang masa lalu. Tentang apa yang pernah aku lakukan padamu. Laras menatapnya tanpa ada rasa dendam. Hatinya terasa dingin, namun matanya tetap hangat. Aku mendengarkan, Tiara. Tiara menghela napas panjang. Aku dulu terlalu keras padamu. Aku sering menganggapmu rendah. Aku menghina dan mengejekmukmu hanya karena kamu berbeda. Aku menyesal, Laras. Aku benar-benar menyesal. Laras terdiam beberapa detik, merenung. Kehidupan memang telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Ia tidak bisa membiarkan masa lalu menguasai langkahnya. Tiara, katanya akhirnya dengan lembut, semua itu sudah berlalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, hanya bisa belajar darinya. Aku tidak membencimu. Tiara menatap Laras dengan mata penuh air mata. Tapi aku menghancurkan hidupmu. Dulu, aku benar-benar merasa diriku lebih baik dari kamu. Tapi sekarang aku tahu, aku salah. Dan aku baru saja cerai dari suamiku. Dia selingkuh. Semua yang aku banggakan dulu hancur begitu saja. Laras menatap Tiara tanpa emosi, hanya ketenangan yang ada. Aku tahu rasanya diselingkuhi, Tiara. Tapi kamu harus ingat satu hal. Hidup tidak selalu tentang siapa yang menang atau kalah. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Tiara terdiam, merasa terinspirasi. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi, karena kata-kata Laras sudah lebih dari cukup untuk membuka matanya. Terima kasih, Laras, katanya dengan suara pelan. Aku akan mencoba memperbaiki hidupku. Laras tersenyum dengan tulus. Itu yang paling penting, Tiara. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Randy yang berdiri di samping meja makanan tiba-tiba mendekat. Matanya tampak bingung, seolah-olah masih merasa terjepit antara rasa terkejut dan menyesal. Ia berjalan menuju Laras, meraih tangannya dengan pelan. Laras, katanya dengan suara berat. Aku ingin minta maaf juga. Dulu, aku selalu mengejek kamu. Menganggap kamu tidak akan pernah bisa lebih baik dari kami. Aku benar-benar salah. Laras menatapnya. Randy bukanlah orang yang mudah menyesal. Tapi malam ini, ia tampak berbeda. Penyesalan itu tampak begitu tulus, dan Laras bisa merasakannya. Ia hanya tersenyum dan menggenggam tangan Randy. Randy, masa lalu itu sudah lewat. Yang penting adalah bagaimana kamu melihat dirimu sekarang. Aku tidak menyimpan dendam padamu, karena aku juga pernah menjadi orang yang penuh dengan keraguan dan ketakutan. Tapi aku belajar bahwa hidup ini lebih indah saat kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Randy terdiam,
merasa tertegun oleh kata-kata Laras. Ia hanya bisa mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa lagi. Seiring waktu, teman-teman lama Laras mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri dengan merendahkan orang lain. Dan Laras, wanita yang dulu mereka hina, adalah contoh nyata bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi tentang bagaimana kita bisa bangkit dan mencapai impian kita, meski semua orang meremehkan kita. Namun, Laras tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari mereka. Ia hanya tahu satu hal. Segalanya terjadi karena ia berusaha lebih keras dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Malam itu, Laras mengakhiri reuni dengan perasaan lega. Ia datang bukan untuk membalas, tetapi untuk mengingatkan dirinya dan orang lain bahwa hidup ini selalu penuh dengan peluang baru. Dan setiap peluang, bagaimanapun, harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Saat Laras dan Armand keluar dari aula, Armand menggenggam tangannya erat, seakan memberikan perlindungan dari segala luka lama yang masih mengintai. "Aku bangga padamu," Armand berbisik, matanya penuh cinta. Laras hanya tersenyum. "Ini bukan tentang aku, Armand. Ini tentang perjalanan hidup yang membuat kita menjadi siapa kita hari ini." Mereka melangkah bersama keluar dari aula, meninggalkan jejak di tanah yang sudah lama ditinggalkan. Mereka tahu, perjalanan ini masih panjang, dan apapun yang terjadi, mereka sudah siap menghadapinya bersama. Dengan berakhirnya bab ini, Laras telah membuktikan bahwa bukan kebencian yang membuatnya kuat, tetapi kemampuan untuk memaafkan dan melangkah lebih jauh. Sekarang, dunia tahu siapa Laras sebenarnya, bukan hanya sebagai orang yang pernah dihina, tapi sebagai sosok yang memberi inspirasi bagi banyak orang. Puncak acara reuni SMA itu akhirnya tiba. Setelah berjam-jam berbincang dengan teman-teman lama, saat yang dinanti pun datang, waktu bagi Laras untuk membagikan kisah hidupnya. Panitia meminta Laras naik ke atas panggung, di tengah kerumunan orang yang mulai terdiam menantikan cerita darinya. Di atas panggung, Laras berdiri tegak, namun hatinya tetap tenang. Ini adalah momen yang tak hanya penting untuk dirinya, tetapi juga untuk memberi pelajaran pada mereka yang pernah meremehkan dirinya. Sebuah mikrofon diletakkan di hadapannya. Laras mengambilnya dengan tangan yang tampak mantap, meskipun di dalam dirinya ada perasaan yang campur aduk. Ia memandang ke sekeliling, bertemu pandang dengan wajah-wajah yang sudah lama tak ia lihat. Di antara mereka, ada Tiara dan Intan, yang saat ini tampak berbeda. Tidak ada lagi aura superior di mata mereka. Laras tahu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara. Ia menghela napas sejenak, menenangkan diri, lalu mulai berbicara dengan suara yang jelas dan tegas. Reuni ini, bagi saya, adalah kesempatan untuk melihat seberapa jauh hidup kita berjalan. Dulu, saya adalah anak yang sering dihina. Dulu, saya sering dianggap tidak akan bisa sukses. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan kadang, saya merasa malu dengan kondisi saya. Beberapa wajah di antara kerumunan tampak mulai berubah, terlihat merasa tersentuh oleh kata-kata Laras. Namun, Tiara dan Intan yang duduk di barisan depan, justru terlihat tertekan, seolah tak mampu menatap langsung Laras. Laras melanjutkan kalimatnya, "Tapi, meskipun saya dipermalukan, saya tidak pernah membalas dengan kebencian. Saya memutuskan untuk bangkit, meskipun setiap langkah terasa berat. Saya bekerja keras, berjuang, dan belajar. Saya memilih untuk tidak menjadi orang yang direndahkan oleh masa lalu saya. Karena hidup bukan soal siapa yang mengolok-olok kita, tapi bagaimana kita menghadapinya dan tumbuh menjadi lebih baik." Suasana di ruangan itu mulai terasa hening, dan beberapa orang mulai menundukkan kepala, seakan merasa malu akan apa yang pernah mereka lakukan. Laras tidak menyebut nama siapapun secara langsung, namun kata-katanya begitu menyentuh hati, menyentak kenangan lama yang sempat terlupakan oleh mereka yang pernah meremehkan dirinya. Ada kalanya,
Saya ingin menyerah. Ada kalanya saya merasa tidak ada yang mendukung saya. Namun, saya bersyukur. Saya bersyukur karena meskipun saya dihina, saya bisa bangkit. Tanpa hinaan itu, saya tidak akan sekuat ini. Tanpa rasa sakit itu, saya tidak akan tahu bagaimana cara untuk lebih menghargai diri saya sendiri. Saya tidak akan tahu seberapa kuat saya. Suasana semakin tegang, dan kini tidak hanya Tiara dan Intan yang terdiam. Randy yang dulu sering mengejeknya, kini duduk dengan tatapan kosong, seolah merasa ada beban berat yang tiba-tiba jatuh di pundaknya. Laras berhenti sejenak untuk memberi kesempatan pada kata-katanya meresap. Sebelum melanjutkan, hidup itu penuh dengan pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap terjebak dalam kebencian dan rasa sakit, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan menjadikan masa lalu kita sebagai kekuatan. Dan saya memilih untuk bangkit, memilih untuk menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, itulah yang membuat saya berdiri di sini, di depan kalian semua, dengan kebanggaan yang datang bukan dari apa yang kalian pikirkan tentang saya, tetapi dari apa yang saya capai dengan usaha dan kerja keras saya. Setelah beberapa detik keheningan, Laras menambahkan, ini adalah balas dendam saya. Tapi bukan balas dendam yang datang dari kebencian. Ini adalah balas dendam yang datang dari pencapaian saya. Dari kemampuan saya untuk berdiri tegak meski kalian pernah menertawakan saya. Saya bukan hanya sekadar membuktikan kepada kalian siapa saya, tapi yang lebih penting, saya membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa lebih baik. Kini, air mata mulai terlihat di mata beberapa teman lama Laras. Mereka yang dulu merasa superior, kini menundukkan kepala, tidak mampu menatap wajah Laras. Tiara, yang sering menjadi pemimpin kelompok mereka, duduk terpaku, matanya memerah. Ia tidak bisa menahan perasaan bersalah yang datang begitu saja. Laras menatap mereka semua, tidak dengan kebencian, tapi dengan ketenangan yang mendalam. Saya tidak menginginkan permintaan maaf, dan saya tidak mencari simpati. Saya hanya ingin kalian tahu, bahwa setiap orang berhak untuk berhasil, terlepas dari latar belakangnya. Setiap orang berhak untuk bangkit dari masa lalunya, apapun yang telah dilakukan pada mereka. Selesai berbicara, Laras meletakkan mikrofon dan berjalan kembali ke tempat duduknya di samping Armand. Beberapa orang di ruang itu mulai bertepuk tangan, namun suasana yang tercipta jauh lebih dalam dari sekadar tepuk tangan. Mereka yang dulu meremehkannya, kini melihat Laras sebagai sosok yang begitu tangguh, bahkan lebih dari apa yang mereka bayangkan. Armand menggenggam tangan Laras erat, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Laras menoleh dan tersenyum. Namun senyumnya kali ini penuh dengan kedamaian, bukan kebanggaan. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling indah dalam hidupnya. Balas dendam yang paling sempurna. Balas dendam yang datang bukan dari keinginan untuk merendahkan orang lain, tetapi dari pencapaian dan penguasaan diri sendiri. Malam itu, Laras tidak hanya membuktikan kepada teman-temannya, tetapi juga kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi lebih baik dari yang mereka kira. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan kepada dirinya sendiri. Malam itu, setelah reuni berakhir, Laras dan Armand duduk dalam mobil mewah yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Mereka melaju perlahan menyusuri jalanan kota yang mulai sepi, lampu-lampu jalan berkelip-kelip, memantulkan bayangan mereka di kaca mobil. Dalam hening, Laras duduk dengan tenang, matanya fokus pada jalanan di depannya, meskipun hatinya berdesir dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Armand, yang duduk di sampingnya, akhirnya memecah keheningan dengan suara lembut. Aku bangga padamu, Laras. Kamu melakukannya dengan cara yang elegan. Kamu membalas dendam dengan keberhasilanmu, bukan dengan kebencian. Laras menatap Armand sejenak, senyumnya lembut, tetapi ada kekuatan di dalamnya. Ia menyadari betul apa yang dimaksud Armand. Ia tidak membalas mereka dengan kata-kata kasar atau dengan sikap sombong.
Laras memilih untuk menunjukkan siapa dirinya melalui apa yang telah ia capai, melalui ketenangan dan kedewasaan yang terbentuk dari perjalanan hidup yang penuh perjuangan. "Terima kasih, Armand," jawab Laras. Suara itu penuh dengan rasa syukur. "Aku hanya ingin mereka tahu bahwa hidupku tidak ditentukan oleh masa lalu. Mereka mungkin melihatku sebagai orang yang lemah dulu, tetapi sekarang mereka tahu siapa aku." Mereka terdiam sejenak, mendengarkan suara mesin mobil yang mengalun pelan. Laras merasakan sesuatu yang berat akhirnya terlepas dari dadanya. Itu bukan tentang kemenangan atas orang lain, melainkan tentang kemenangan atas dirinya sendiri. Sebuah kemenangan yang datang setelah berjuang melawan segala rintangan, melawan keraguan diri, dan melawan ketidakadilan yang ia alami. Setibanya di rumah, Laras dan Armand keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu. Ketika Laras membuka pintu, ia mendapati dirinya berdiri di depan cermin besar yang terpasang di ruang tamu. Cermin itu memantulkan bayangan dirinya, seorang wanita yang kini berbeda dari gadis kecil yang dulu dipandang sebelah mata. Laras berdiri beberapa saat di depan cermin, memandangi refleksinya. Wajahnya yang dulu sering dipenuhi rasa sakit dan ketakutan kini memancarkan ketenangan dan keyakinan. Ia melihat dirinya yang lebih matang, lebih kuat, lebih berani. "Aku tidak balas dengan hinaan," kata Laras pelan, berbicara pada bayangannya sendiri. "Aku balas dengan keberhasilan." Ia tersenyum kecil, senyum yang penuh kedamaian, senyum yang tidak lagi penuh dengan amarah atau dendam, tetapi dengan rasa syukur atas perjalanan yang telah ia lalui. Apa yang ia capai bukan hanya hasil dari kerja kerasnya, tetapi juga dari keberanian untuk terus bertahan meskipun dunia seakan tidak berpihak padanya. Dan kini, di hadapannya, ia melihat sosok yang jauh lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Armand yang berdiri di belakangnya, mengamati Laras dengan tatapan penuh kekaguman. "Kamu sudah menang, Laras. Dengan caramu. Kamu sudah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang." Laras menatap Armand, matanya bersinar. "Aku belum selesai, Armand. Aku ingin lebih banyak lagi orang yang merasa terinspirasi oleh kisahku. Aku ingin mereka tahu bahwa tak ada yang tidak mungkin. Kalau aku bisa, mereka pun bisa." Dengan semangat baru yang menyala, Laras mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan terus berkembang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Dan, dengan tekad yang bulat, ia akhirnya memutuskan untuk berbagi kisah hidupnya dengan lebih banyak orang. Keesokan harinya, Laras menerima tawaran untuk menjadi pembicara motivasi di sebuah seminar tentang perempuan dan kewirausahaan. Ia merasa ini adalah langkah pertama untuk mewujudkan tujuannya, memberikan inspirasi kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang seperti dirinya dulu. Tak lama setelah itu, kisah Laras menjadi viral. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanan hidupnya, termasuk mereka yang pernah meremehkan dirinya. Laras mulai dikenal sebagai pembicara motivasi yang mampu memberikan semangat kepada banyak orang, terutama perempuan muda yang berjuang untuk mengubah nasib. Hari demi hari, Laras melangkah lebih jauh, berbicara di berbagai acara, menginspirasi ribuan orang. Kisahnya menjadi bukti bahwa tidak ada yang lebih kuat dari tekad yang tak tergoyahkan untuk bangkit dari keterpurukan. Dan di balik kesuksesannya, Armand selalu ada di sampingnya, mendukung, mencintai, dan memberi kekuatan. Mereka tidak hanya pasangan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam perjuangan bersama untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Pada akhirnya, Laras menyadari bahwa kemenangan terbesarnya bukanlah membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya, pertempuran melawan rasa takut, melawan keraguan, dan melawan masa lalunya yang penuh luka. Dan ia melakukannya dengan cara yang penuh kehormatan, dengan cara yang menginspirasi.
Kisah Laras mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, dan seringkali kita dipandang sebelah mata oleh orang lain. Namun, jangan biarkan penilaian mereka menentukan siapa kita. Setiap kesulitan adalah batu loncatan menuju keberhasilan, dan setiap luka adalah pelajaran yang akan memperkuat kita. Jika kita mau bekerja keras, percaya pada diri sendiri, dan tidak membalas kebencian dengan kebencian, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita yang bahkan kita sendiri tidak tahu ada di sana. Ingatlah, tak ada jalan yang mudah untuk meraih impian. Terkadang, kita harus melewati jalan yang penuh liku dan batu tajam. Tetapi, dengan tekad yang kuat dan keyakinan bahwa kita bisa, kita akan sampai di tujuan yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Jadi, jangan pernah berhenti berjuang, karena suatu hari nanti, hasil dari perjuanganmu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata orang lain. Terima kasih telah mengikuti kisah Laras sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan semangat untuk terus mengejar impianmu, meski banyak halangan di depan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu adalah sebuah kemajuan. Jangan pernah menyerah. Dan percayalah bahwa masa depan yang cerah menanti bagi mereka yang tak kenal lelah dalam berjuang. Tetap semangat, dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Salam hangat dan penuh harapan untuk setiap perjalananmu.